Di Tanah Toraja terdapat suatu tradisi pemakaman yang dikenal sebagai pemakaman termahal di dunia. Tradisi itu bernama Rambu Solo. Sebuah prosesi tentang gotong royong, pengorbanan, dan penghormatan tertinggi kepada leluhur. Di balik prosesi, peti mati Erong diletakkan di tebing gua dan batu, ditemani tahu-tahu patung kayu yang menjadi penanda status sosial dan simbol kehadiran mereka yang telah pergi. Bagi masyarakat Toraja, ini bukan sekedar perpisahan, melainkan cara menyempurnakan kehidupan dan mengantar arwah menuju alam keabadian. Inilah petualangan menjelajahi budaya dan keindahan Tanah Toraja. Setelah melihat keindahan Luwuk Banggai, perjalanan kami pun berlanjut, menempuh jalur darat 2 hari 1 malam menuju Tanah Toraja. Selamat pagi. Sekarang jam 9, kita sudah di Tanah Toraja. Kita mau explore apa saja budaya sama alam yang ada di Toraja, guys. Jadi hari ini kita akan ditemani sama Kak Ari, guide kita di Toraja. Jadi kita mau explore apa hari ini, Kak? Kita mau lihat kuburan-kuburan tradisional di Toraja. Mungkin juga menghadiri prosesi adat namanya Rambu Solo atau upacara pemakaman. Oke. Kemudian kita mau explore alam yang nanti kita bermalam di gunung. Jadi kita di lereng gunung tertinggi di Toraja. Toraja. Ya. Oke. Sebelum melangkah ke lokasi prosesi adat Rambu Solo, kami berhenti sejenak membeli kebutuhan pokok yang nantinya akan dikumpulkan secara adat. Dalam prosesi Mentari Matamu, bukan sekadar persiapan, melainkan bentuk penghormatan dan wujud empati untuk keluarga yang berduka. Dalam upacara Rambu Solo, keluarga datang bukan hanya untuk berduka, tetapi untuk memberi. Kerbau dihadirkan sebagai simbol tertinggi. Bagi masyarakat Toraja, ia bukan sekedar hewan kurban, melainkan kendaraan arwah menuju Puya, alam keabadian. Babi dibawa sebagai tanda kebersamaan. Setiap pemberian adalah ikatan, setiap ikatan adalah janji yang akan diingat dan dibalas oleh adat. Kita disuguhkan oleh keluarga makanan. Sebenarnya yang disajikan itu ada daging babi, ada daging kerbau, tapi karena kita diganti sama ikan sama sayur. Jadi cara menghormati tamu kalau di orang Toraja itu mereka pasti akan ditaruh di tempat yang bagus, kemudian sebisa mungkin keluarga akan melayani dulu, cara menghargai tamu-tamu yang datang. Di tengah duka, keluarga tetap membuka ruang untuk menghormati sesama, karena dalam adat Toraja, tamu adalah bagian dari perjalanan dan kehadirannya adalah doa yang berjalan bersama. Sekarang ini kita berada di bagian belakang, ini intinya. Jadi ini lokasi dapur umum. Jadi semua makanan, minuman, kue itu disajikan di sini. Di dapur itu ada ibu-ibu, nanti di bagian pemotongan hewan itu ada bapak-bapak. Ya, jadi mereka udah bagi tugas kayak gitu. Iya, gotong royong semua.
Dan ini semuanya tanpa dibayar. Ya, ini semua kerja sosial. Tak heran jika Rambu Solo dikenal sebagai salah satu prosesi pemakaman paling mahal di dunia. Bukan karena kemewahan semata, melainkan karena besarnya nilai adat, jumlah kurban, dan keterlibatan komunitas yang menyertainya. Setelah mengikuti rangkaian upacara adat Rambu Solo, perjalanan kami berlanjut. Kami menuju Londa, tempat peristirahatan terakhir dalam tradisi Toraja. Sekarang sudah sore, kita sampai di kuburan Londa, guys. Jadi nanti kita lihat di dalam ada apa saja. Oke. Jadi tadi itu kita kan sudah di upacara pemakaman. Nah, di hari terakhirnya itu jenazahnya akan diusung dari tempat mengadakan upacaranya, dibawa ke kuburan. Nah, di Toraja itu ada beberapa jenis kuburan. Salah satu yang tertua, cara menguburkan seseorang itu namanya erong, yang peti-peti tua itu. Peti tua itu ada mayatnya. Ada mayatnya. Jadi itu kuburan, orang biasa sebut kuburan gantung kan, karena dipasang di tebing-tebing atau dimasukkan di dalam gua-gua. Nanti di dalam gua itu ada lagi tempat untuk diletakkan peti-peti matinya. Gantung. Kemudian kita juga bisa dilihat di sana itu tahu-tahu jenazah yang diupacarakan dengan tingkat tertinggi akan dibuatkan satu tahu-tahu. Ya. Tahu itu patung ya? Patung. Replika. Replika dari orang yang meninggal. Terus ya? Iya. Iya. Hati-hati. Jadi awas kepalanya. Oke. Jadi kita sudah di dalam Gua Londa. Ini adalah kuburan alam bagi para keluarga marga Taulengke. Jadi keturunan-keturunannya dikuburkan di sini semua. Hingga kini, kuburan goa tetap dijaga dan dihormati bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai identitas spiritual masyarakat Toraja. Sebuah cara memandang kematian dengan tenang, sakral, dan penuh makna. Kita sedang berada di kuburan bayi atau biasa orang Toraja sebut pasiliran. Jadi pasiliran itu kuburan khusus untuk bayi yang masih belum punya gigi, jadi belum tumbuh giginya. Kalau misalnya ada yang meninggal, nanti di pohon ini dibuat lubang kecil, kemudian bayinya ditaruh di dalam, kemudian ditutup lagi pakai ijuk. Nah, posisi bayi yang dikuburkan itu berdiri, karena nanti harapannya si bayi ini akan tumbuh bersama dengan pohon. Selamat pagi. Jadi kita sekarang sudah ada di Batu Tumonga. Pagi ini kita mau trekking melihat teras ring sawah. Berapa menit perjalanan? Setengah jam. Oke. Ayo guys. Suasana berkabut dan udara sejuk mengawali petualangan kami pagi ini. Batu Tumonga yang kerap disebut negeri di atas awan menyambut dengan hamparan terasering dan sawah-sawah hijau yang membentang rapi.
Jadi inilah dia sawah teras ring di Tanah Toraja, guys. Hijaunya padi berpadu dengan batuan kars yang membentuk lanskap khas Toraja. Di kejauhan, rumah adat Tongkonan berdiri tenang, mengikat alam dan budaya dalam satu pemandangan yang utuh. Guys, teman-teman, kalau mau ke sini dianjurkan harus pakai sendal, guys. Turun. Berani kotor itu baik. Sudah selesai dari teras ring, kita lanjut ke Pasar Bolu. Semua sudah mandi lumpur. Sebelum menuju Pasar Bolu, kami berhenti sejenak untuk mencoba sari pinang. Tradisi turun-temurun yang dipercaya dapat menguatkan gigi dan memberi kesegaran bagi tubuh. Mau pakai daun sirih atau buah? Baru pakai kapur. Bagaimana ini? Ambil. Ini? Terserah ini. Ini? Iya. Mau pakai sebelah saja. Kasih Pak itu satu kasih. Jadi harus ini kapuknya taruh di tangan ya. Baru celup-celup tau. Begini. Baru digigit. Digigit. Dikunyah-kunyah sampai ini. Buka bagaimana ini? Oh, wow. Perjalanan kami pun berlanjut menuju ke Pasar Bolu. Di tempat ini, kerbau bukan sekadar hewan jual beli. Ia adalah simbol status, pengorbanan, dan penghormatan terakhir bagi mereka yang telah pergi. Pasar Bolu menjadi saksi bahwa adat tidak hanya hidup di ruang ritual, tetapi juga di denyut kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Dan setelah dari Pasar Bolu, berakhirlah rangkaian perjalanan kami di Tanah Toraja. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa adat bukan sekadar warisan, melainkan cara hidup yang terus dijaga melalui kebersamaan dan gotong royong. Hari ini kita sudah mau siap balik lagi ke Manado, jadi ini sudah hari terakhir kita di Toraja. Seperti biasa, kenang-kenangan dari tim rencana. Terima kasih banyak. Untuk guide-guide kita yang menemani selama trip. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi nanti teman-teman yang mau ke Toraja bisa menghubungi Kak Ari. Nanti Instagramnya apa, Kak? Ari_Bailan. Ya. Nanti kita cantumkan di bawah. Oke. Nanti juga teman-teman kalau mau kesini juga bisa menginap di hotel. Kebetulan juga pemiliknya Kak Ari juga. Hotel apa, Kak? Pias Popis Pias Hotel Popis. di Rantepao. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Nantikan vlog kita selanjutnya. Trip kita di Adede. Bye bye.